Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan. Dalam pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita minta
Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan pernah kulupakan. Mari satukan hati kita, maupun juga pikiran kita untuk menyerahkan jalannya ibadah di pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana di pagi hari ini kami bisa bersatu, berkumpul di ruangan ini Tuhan, itu semata-mata atas anugerah dan kebaikan Kau yang terjadi Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Untuk menunjukkan syukur kami di pagi hari ini, kami melakukan ibadah Tuhan. Untuk itu Engkau pimpin Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan tempat maupun juga ruangan yang akan kami pakai Tuhan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan pun juga Tuhan, kami serahkan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang senantiasa menolongnya Tuhan, supaya apa yang akan dilakukannya Tuhan, diberkatilah oleh Engkau Tuhan. Dan kami pun juga menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakailah dia Tuhan. Taburkan firman-firman yang supaya menjadi bibit-bibit bagi yang mendengarkannya, supaya menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan semua, terutama jemaat yang sudah hadir Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya apa yang ditabur itu menjadi satu benih yang benar-benar menjadi sesuatu yang berguna di dalam hidup ini. Terlebih lagi untuk menghadapi apa yang menjadi satu kesehatan sekarang Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami pun juga menyerahkan mungkin sekiranya jemaat yang masih di dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak saudara di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Seberapa banyak saudara di tempat ini merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita? Yes. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus pegang kebenaran-Mu Tuhan. Kami terus mau pegang firman-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Engkau Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus diajar untuk kami mengikuti kehendak-Mu, untuk kami menyembah Engkau, kami memuji-muji Engkau, dan dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Itulah keyakinan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh meninggikan Tuhan, kami boleh membawa roh kami masuk ke hadirat-Mu, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan firman Tuhan menjadi waktu yang indah untuk kami dengar-dengaran akan suara-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memasuki bulan September. Dalam lirik lagu yang dikarang oleh James M. Suda, saya kenal sekali dengan pengarang lagu ini, mengarang lagu pop di tahun 80-an yang begitu luar biasa. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata, liriknya, cuplikan liriknya begini. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama, gitu ya. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita bahwa bulan September ini September yang ceria dan ini akan menjadi milik kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya sungguh-sungguh bulan ini penuh keceriaan, maka kita akan mendasari hidup kita di bulan ini dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau orang mendasarkan hidupnya pada setiap firman Tuhan, maka hidupnya akan mengalami sukacita, hidupnya akan mengalami keceriaan. Saudara, saya mengalami hal ini ketika saya bersedih beberapa waktu. Maka saya terus mendasarkan firman Tuhan itu di dalam hidup saya. Saya mengingat kata-kata firman Tuhan. Saya tidak mengingat intimidasi orang. Saya tidak mengingat kata-kata orang yang menyakiti saya. Tetapi saya hanya mengingat firman Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh mendapat kekuatan. Saya sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan. Bahkan tidak hanya di situ, saya tetap bersuka cita. Saya tetap ceria walaupun saya sedang ada dalam persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar bulan September ini adalah firman-Nya pasti digenapi. 1 bulan penuh kita akan merenungkan tema ini dan akan dibagi dalam beberapa minggu. Dan dalam minggu pertama ini kita akan membahas tema hidup oleh firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendasari tema kita pagi hari ini hidup oleh firman, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saya ulang pada ayat yang keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap makhluk hidup, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, bahkan manusia, itu selalu membutuhkan makanan. Jika seseorang tidak memakan makanan selama minimal 3 hari begitu ya, pasti badannya itu akan terasa lemah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, makanan itu adalah sumber tenaga bagi makhluk hidup, bagi manusia.
Dan bagi anak yang kecil atau bayi, makanan itu berfungsi untuk pertumbuhannya. Jadi kalau anak-anak kecil tidak mendapatkan makanan dengan cukup, apa yang terjadi? Mereka dalam pertumbuhannya akan terganggu dan kekurangan gizi. Saya cukup prihatin melihat anak-anak yang kekurangan gizi, itu cirinya begini. Dia misalnya umurnya sudah 8 tahun, tetapi tubuhnya, fisiknya itu kelihatannya masih seperti anak umur 5 tahun misalnya begitu ya. Tidak sesuai dengan usianya, pertumbuhan badannya itu. Dan mungkin juga diiringi dengan wajahnya masih seperti anak-anak dan lain sebagainya. Padahal usianya sudah lebih banyak atau dewasa begitu. Nah inilah fungsi dari makanan, itu berfungsi untuk pertumbuhan. Jika seseorang terpenuhi makanan sehari-hari dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup, ada sayur begitu ya, dan makannya itu teratur 3 kali sehari, nggak tahu kita teraturnya berapa. Mungkin ada yang karena mau diet ya 2 kali sehari. Tetapi normalnya itu kalau menurut kesehatan ya 3 kali dalam sehari. Kalau itu tercukupi, maka tubuhnya akan sehat, bugar begitu ya, dan segar. Nah, saudara-saudara, maka kita tahu ketika tubuh itu kekurangan gizi yang cukup, maka kan tadi menunjukkan ciri-ciri badannya kurus gitu ya, kurang bersemangat, kurang bertenaga, bahkan bisa kurang konsentrasi. Kalau orang tidak cukup asupan makannya, kurang konsentrasi. Makanya kalau kita dulu waktu zaman sekolah begitu ya, pagi-pagi udah sarapan dari rumah, masih agak segar begitu ya. Nanti di jam-jam 10, jam 11, 12, pulang jam 1, itu sudah hilang konsentrasinya. Guru menerangkan apapun, sudah enggak konsentrasi lagi. Karena makanannya kurang, dan itu bisa mengakibatkan yang di dalam tubuh itu mengakibatkan hal-hal yang mengganggu pertumbuhan seseorang. Nah, seorang manusia untuk bisa sehat harus mengkonsumsi apa saja. Kalau di pelajaran biologi atau pelajaran kesehatan begitu harus mengkonsumsi karbohidrat begitu ya. Kemudian sayuran, buah-buahan, ada biji-bijian, ada daging, ada susu. Itu yang disebut 4 sehat, 5 sempurna. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, jika tubuh kita ini membutuhkan makanan, asupan gizi yang cukup, demikian juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita juga bisa merasa lapar jika tidak diberi asupan makanan rohani yang cukup. Seringkali kita tidak peka kalau roh kita ini lapar, saudara-saudara ya. Ketika perut kita lapar, kita akan berusaha untuk mencari makanan, untuk mendapatkan makanan begitu ya. Dan jika makanan itu tidak segera kita dapatkan, ada orang-orang yang bisa emosi, saudara-saudara. Kalau sudah lapar, dia bisa emosi. Contohnya di mana? Orang yang lagi pesan makanan di rumah makan, gitu ya. Kalau makanannya itu biasa masak di situ, itu biasanya dikasih waktu. Nanti nunggu sekitar 1/4 jam ya. Wah, padahal perut sudah keroncongan. Apa yang terjadi? Waktu belum 1/4 jam, itu sudah terasa 1 jam, saudara-saudara ya. Karena perutnya lapar. Orang bisa emosi ketika dia lapar. Demikian juga dengan kerohanian kita. Sering roh kita ini berteriak, aku lapar, begitu ya, aku lapar. Tapi apakah kita peka? Kalau roh kita itu sedang lapar, sedang berteriak, minta makan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita melihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 tadi, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, kalau kita membayangkan padang gurun itu seperti apa? Yang saya tahu, padang gurun itu adalah di mana satu tempat di mana suhunya itu drastis begitu, saudara. Kalau siang panasnya luar biasa, suhunya bisa mencapai suhu paling panas, paling tinggi. Tetapi kalau malam, sungguhnya berubah drastis menjadi suhu yang paling rendah dan sangat dingin.
Saudara-saudara, padang gurun itu juga adalah tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang sepi, sehingga jika ada seseorang yang ingin mencari makanan, itu sangat sulit. Dia mau membeli makanan di padang gurun itu tidak ada orang yang berjualan di tempat yang seperti itu, yang tandus, kering, dan berbatu. Di dalam Matius 4 ayat 1, ada satu rencana Allah yang besar bagi Yesus, yaitu apa? Bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Di dalam teks ini kita harus mengetahui bahwa Yesus itu dalam keadaan dia adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Di dalam kealahannya dia pasti tidak lapar karena Allah itu tidak tergantung oleh siapapun dan apapun. Namun di dalam teks ini dia adalah manusia yang sempurna, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan minuman, yang membutuhkan tempat tinggal dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pada waktu itu diizinkan untuk dicobai dalam keadaannya sebagai manusia 100%. Saudara-saudara, pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu selesai berpuasa setelah 40 hari lamanya. Dan kemudian kalau kita melihat puasa 40 hari, kita renungkan 40 hari orang berpuasa, kira-kira ada yang sanggup enggak saudara-saudara? Saya rasa manusia biasa tidak sanggup. Tapi mungkin ada sih orang-orang zaman dulu yang punya ilmu begitu ya. Punya ilmu, mereka untuk cari ilmu yang lebih lagi, mereka bisa berpuasa 40 hari, 40 malam. Tapi itu pun prosesnya tidak mudah saudara-saudara. Ketika orang selesai berpuasa 40 hari, itu dia mengulang lagi kehidupannya. Tidak bisa makan serta-merta langsung makan pizza begitu saudara-saudara, enggak bisa. Makan nasi uduk enggak bisa. Dia harus makan dari bubur dulu, dari susu dulu dan lain sebagainya. Itu sih kata dulu, zaman dulu saya suka mendengarkan drama radio Brahma Kumbara, saudara-saudara ya. Brahma Kumbara itu diceritakan puasa 40 hari 40 malam. Setelah itu dia melewati proses yang sedemikian sulit untuk dia bisa makan secara normal lagi. Enggak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang biasa. Dia pasti akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia selesai berpuasa selama 40 hari itu? Yang terjadi Yesus itu lapar, saudara-saudara. Yesus lapar dan dia membutuhkan yang namanya makanan. Dan ayat yang ketiga dijelaskan berikutnya, diceritakan di situ bahwa si pencoba itu berkata, dia datang kepada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, kata iblis ya, jika engkau anak Allah. Nah, perkataan iblis ini menantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipaksa oleh iblis untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah dalam rupa seorang manusia. Di sini iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Namun karena Yesus dalam keadaannya sebagai manusia 100% itu lapar, dan iblis juga tahu Yesus itu punya kuasa, maka iblis melanjutkan perkataannya dengan perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, di dalam kondisi sangat lapar, Tuhan Yesus pasti dapat mengubah batu-batu yang ada di sekitarnya itu menjadi roti. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang iblis perintahkan kepadanya. Tuhan Yesus tetap konsisten dalam panggilan Roh Allah untuk berpuasa dan berusaha melawan kedagingannya dan terus mentaati Allah. Saudara-saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa selama berpuasa 40 hari itu, Yesus mempersiapkan dirinya dengan cara apa? Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dia berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Yesus hidup di dalam firman Tuhan. Yesus hidup dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dapat melaksanakan tugas besar yang sedang diemban dari Bapanya.
Saudara-saudara, kemudian pada ayat yang keempat Tuhan Yesus berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini dikutip dari perkataan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel yang terdapat dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai yang keempat. Dan di sini kita bisa belajar satu hal yang penting. Mengenai apa saudara-saudara? Mengenai memberi makanan rohani yang baik dan sehat. Sehingga roh kita ini tidak berteriak, aku lapar. Yaitu bahwa kita ini harus hidup dengan firman Tuhan. Kita harus hidup oleh firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga yang mirip dengan Matius 4 ayat 4 ini menjelaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan ini adalah bahwa bukan tubuh saja yang membutuhkan makanan, melainkan roh juga membutuhkan makanan. Saudara-saudara, catat baik-baik. Bukan tubuh saja yang membutuhkan makanan, melainkan roh juga butuh makanan. Bangsa Israel itu selama berjalan di padang gurun 40 tahun, apa yang dilakukan? Mengeluh, bersungut-sungut, dan yang dikeluhkan, disungut-sungutkan kepada Tuhan itu soal apa? Soal air, soal minuman, soal makanan, soal minta daging, minta roti. Untuk kebutuhan jasmaninya, untuk tubuhnya, dia terus mengeluh, dia terus berseru kepada Tuhan, dia terus bersungut-sungut. Dia butuh. Tetapi untuk satu hal yang penting, yaitu firman Tuhan, mentaati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, itu dia lupakan, itu mereka tidak lakukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanan jasmani memang penting. Kalau dari ilmu kesehatan 3 hari kita nggak makan bisa mati, kan repot begitu saudara. Tetapi firman Tuhan itu juga sangat penting untuk kita renungkan dan untuk kita lakukan. Saudara-saudara, jika kita melihat realita dan fakta di dalam kehidupan orang-orang Kristen, dalam kehidupannya sehari-hari, memang ada orang yang mementingkan makanan rohani dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Tetapi kalau dilihat dari survei, orang-orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari itu tidak lebih dari 10% di dalam gereja. Kebayang saudara-saudara ya, kalau hanya 10% yang memberi makanan rohani kepada rohnya itu, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, hanya 10% dari misalnya anggota gereja itu 100 orang. Hanya 10 orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat memprihatinkan. Dan kebanyakan orang sekarang itu dengan fasilitas gereja, ada LCD begitu ya, sudah ditayangkan ayatnya di situ yang dibaca dan dibahas, ya sudah. Kita tidak lagi pikirkan Alkitab kita. Kemudian ketika pulang ke rumah, Alkitab itu kita taruh di atas meja. Nanti minggu depan ketika ibadah, baru kita bawa lagi. Dan kalaupun kita pakai smartphone atau HP begitu yang ada aplikasi Alkitabnya, nanti dibukanya pas pembacaan ayat, setelah itu nggak tahu yang dibuka apa lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dilihat apa lagi. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah fakta yang betul-betul harus kita renungkan bersama. Jika kita menganggap bahwa kita makan 3 kali dalam sehari itu bisa membuat kita tetap sehat, demikian roh kita haruslah setiap hari diberi makan agar dia tetap sehat, agar roh kita tetap sehat. Yang dibutuhkan oleh roh kita itu apa? Firman Tuhan. Firman tentang apa? Firman tentang kebijaksanaan, firman tentang ketulusan, firman tentang kasih, tentang hikmat, tentang pengampunan, tentang ucapan syukur, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jika kita kurang makanan, kasih dalam hidup kita,
maka kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Jika kita kekurangan makanan mengampuni dalam roh kita, maka kita tidak pernah memaafkan siapapun orang yang menyakiti kita. Jika seseorang kekurangan hikmat dalam memberi makanan di dalam rohnya setiap hari, maka ada banyak hal yang dia tidak bisa kerjakan, yang dia tidak bisa lakukan. Kalau orang tidak punya makanan kesabaran dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang mudah kecewa, putus asa, menghadapi penderitaan dan pergumulan. Kalau orang tidak punya makanan rohani kelembah lembutan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang tegar tengkuk, susah untuk ditegur dan dinasehati. Saudara-saudara, jadi betapa pentingnya kita memberi makanan kepada roh kita dengan setiap kebenaran firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memberikan makanan rohani agar hidup kita ini terus bertumbuh dengan baik. Baik jasmani kita, rohani kita, terus bertumbuh dengan baik. Jangan sampai sekali lagi rohani kita itu berteriak, aku haus, aku lapar. Mari kita puaskan roh kita itu, kita kenyangkan roh kita ini dengan firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan kita renungkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin bersukacita dan hidup kita penuh keceriaan, jangan pisahkan diri kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Kita hidup oleh firman. Orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan itu ada dalam naungan firman-Nya, saudara-saudara ya. Mereka akan menikmati pintu-pintu kesempatan. Ada begitu banyak kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan ketika kita kenyang dalam roh kita dengan firman Tuhan. Kita akan terus meraih kesempatan yang lebih baik, lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak bergumul dengan firman Tuhan, hidupnya akan stagnan, hidupnya akan berhenti di situ saja. Tetapi orang yang terus hidup di dalam firman Tuhan, hidupnya dikatakan akan terus naik dan naik. Begitu saudara, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji firman Tuhan. Dalam hal apa? Dalam kita terus bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita bukan ekor, tetapi kita kepala yang sanggup mengatasi seluruh persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bertambah, bukan biasa-biasa saja. Terus dan terus. Dan dengan firman-Nya itu, Tuhan akan membawa kita kepada satu hal yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menyingkapkan rahasia firman-Mu. Bagaimana kami harus memberikan makanan kepada roh kami, yaitu dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus dibimbing untuk hidup di dalam firman Tuhan, untuk hidup oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menaungi kehidupan kami. Firman Tuhan itu menopang kami. Firman Tuhan itu membawa kami kepada tingkat yang lebih tinggi untuk pengenalan kami di dalam Tuhan, untuk hidup kami yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Gia Parmindo menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh setiap kebenaran firman Tuhan dan mereka mendapatkan keceriaan, sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini oleh anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, dan pula kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, kata Tuhan, ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Oleh karena itu saya mengundang untuk petugas pelayan
maju ke depan mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Malayaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Setelah kita memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kita akan mengembalikan persepuluhan kita yang adalah milik Tuhan, dimulai dari pemimpin gereja, gembala, rohaniwan, penatua, dan para diaken. Dan mohon tetap diperhatikan bahwa physical distancing tetap diberlakukan. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam kitab Malayaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa hidup kami berdasarkan firman-Mu. Kami terus belajar taat, kami akan memberikan persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dengan rela, dan penuh dengan kesukacita dari Tuhan. Kami juga akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Engkau memberkati persepuluhan ini, Engkau memberkati kami semua, dan kami tahu bahwa semua yang asalnya dari Tuhan adalah baik adanya. Kami siap memberikan persembahan, kami siap mengembalikan persepuluhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Tanganmu
Saatnya kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu, pandanglah Dia. Pasanglah telinga dengan baik-baik. Bahkan telinga hatimu. Apa kata firman Tuhan bagi setiap orang yang sudah melakukan perintah-Nya? Firman Tuhan mengatakan, sementara engkau tetap menadahkan dua tanganmu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Janjimu iya dan amin. Ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu kami menadahkan tangan. Dan kami tahu kami hidup di dalam kemenangan. Kami tahu semua yang Kau sediakan sarana. Yang paling utama kami terus bergumul, terus mempelajari firman-Mu, ketetapan-Mu. Semuanya akan Kau tambahkan kepada kami. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tampil sebagai pribadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan saudara, tetap berdiri. Para pendeta, penatua, diaken. Mari kita menyerahkan persepuluhan yang adalah milik Tuhan ke dalam tangannya. Luar biasa, kasih-Nya abadi. Gerejanya selalu di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita akan menumpangkan tangan atas persepuluhan yang sudah kita kembalikan kepada Tuhan. Saya selalu diingatkan peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ketika itu ada di dalam tangan Tuhan, maka 5.000 orang laki-laki dikenyangkan, belum anak-anak, belum perempuan. Itu mau mengatakan betapa dahsyatnya Tuhan. Ingatlah bahwa gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo telah didirikan oleh Tuhan. Di atas batu karang Allah mendirikan gerejanya. Maka Dia yang akan menguatkan iman seluruh jemaat. Dia yang akan memberkati, Dia yang akan memelihara. Di bawahnya gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo BPC, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur gerejanya. Mari kita tumpahkan tangan atas persembahan, atas persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami bawa persepuluhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan Tuhan ada keajaiban. Di dalam tangan Tuhan ada hikmat. Di dalam tangan Tuhan kuasa berlimpah-limpah. Oleh karena itu kami menumpangkan tangan atas persepuluhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang diperlukan gereja-Mu. Sungguh Tuhan mencukupkan. Engkau tahu kebutuhan kami. Dan seluruh jemaat-Mu hidup di dalam berkemenangan. Hidup di dalam berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kembali ke tempatnya masing-masing. Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom. Jemaat dan majelis BPC mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joyce. Tuhan Yesus memberkati melimpah. Selanjutnya kita akan simak bersama untuk pelayan kebaktian umum tanggal 13 September.
Firman Tuhan Diakon Denny Suryadi, pendamping Diakon Edi Karmana, worship leader Ibu Kotim, singer Ibu Obrin, Jenis, dan Vika. Untuk musik, Christine, Ivan, Diakon Swita, dan Alvin. Untuk tamborin, Evi dan Melisa. Kolektan, Jessica, Andriana, dan Levi. Penyambut jemaat, Esther dan Levi. Untuk doa syafaat, Diakon Philip Nehemia. Untuk pewarta, Ibu Lina, pelayan multimedia Michael, Yulia, dan Fosa, pelayan sound system Bapak Widodo. Selanjutnya jadwal ibadah KA mulai hari Minggu tanggal 6 September 2020. Ibadah KA akan dilakukan secara online setiap hari Minggu pukul 11. Mohon orang tua mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang segenap pria Kristen untuk bergabung dalam ibadah persekutuan pria Kristen Gia Jemaat Parmindo. Tempat Gia Jemaat Parmindo hari Rabu 9 September 2020 pukul 7 malam. Firman Tuhan Pendeta Titus Panut, WL Diakon Winoto. Jadwal penghitung kolektan 6 September semua diakon. 13 September Bapak Ibu Diakon Philip, Bapak Ibu Diakon Winoto, Bapak Ibu Diakon Suwita. Selanjutnya untuk jadwal ibadah kategorial bisa Bapak Ibu Saudara simak bersama-sama di Warta Jemaat. Gembala Rohaniawan, Penatua Diakon dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Pendawi 6 September, Saudari Seventina 7 September, Saudari Yesaya Septian 8 September, Ibu Amelia Santosa 9 September, Saudara Roy Aji Ekaristi 11 September, Bapak Yosua Rudi F 12 September. Selamat merayakan ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Diakon Winoto 7 September 97, Bapak Ibu Kristianto Oktavianus 7 September 2019. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang adalah kepala atas rumah tangga, terus memberkati dan memberikan perlindungan dan kedamaian atas keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya saudara-saudara, kita akan segera selesai ibadah kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku. Yang pertama, bahwa hidup oleh firman. Ini renungan ini memimpin hidupmu tiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi tolong jangan hilang. Tetapkan ada di sakumu, kalau perlu dibawa kemanapun kau pergi, bisa merenungkan firman ini. Kemudian berikut saya ingin memperkenalkan seseorang oleh anugerah Tuhan. Tuhan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan kita, namanya Daniel Wicaksono. Saudara-saudara, saya mohon untuk berdiri. Ya, balik ke jemaat. Nah, ini saudara Daniel Wicaksono. Panggilnya siapa? Cak? Siapa? Daniel ya? Oh iya. Karena ada yang manggil Mas Wicak. Iya, itu. Silahkan duduk. Jadi dia bersama dengan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo sebagai pengerja kita sejak bulan September ini. Kemudian yang kedua, mohon Bapak Ibu tetap hidup dalam era new normal atau tetap menjalankan protokol COVID-19, ya. Ya, tolong dicatat dengan baik, kemudian bermasker, cuci tangan, apalagi kalau masuk gereja itu masker area wajib masker. Ada cuci tangannya, ada termogannya di sana. Jadi siapapun yang masuk ke Gereja Isa Al-Masih sana akan diberlakukan seperti itu, tidak perlu tersinggung, tinggal milih mau di termo di sini atau di sini. Tapi kalau alatnya itu normal akan bisa semua dari mana saja. Baik itu, kemudian yang ketiga perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Pak Titus itu sudah pindah tempat tinggal. Ya. Tidak lagi di Pastori. Pastori itu Jalan Kalasan 6 nomor 97. Bapak Ibu Gembala beserta keluarga itu sekarang tinggal di Jalan Kalasan 6 Blok O nomor 7273.
Tempatnya di mana? Kalau Bapak Ibu masuk gereja itu lurus saja. Masuk lapangan sebelah kiri itu rumah saya. Ya. Jadi kalau nyari saya di pastori enggak ada. Di sana yang ada Pak Widodo, yang ada di sana Saudara Roy, yang ada di sana Saudara Daniel Wicaksono. Pak Titus sudah ada di sana. Iya, jadi itu bukan di sana sono ya. Jadi ada di lapangan itu. Itu saja, mudah dicari. Tinggal saudara kalau mau perlu temui saya, langsung masuk ke gereja ke lapangan itu, mau ketemu Om Titus ada di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu yang berulang tahun supaya berdiri di tempatnya masing-masing. Saya bersama dengan seluruh jemaat akan mendoakan kiranya berkat Tuhan yang selama ini berlimpah dan engkau selalu hidup di dalam berkemenangan berlangsung dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Silahkan berdiri di tempatnya masing-masing. Untuk ke-6 saudara-saudari kita yang berulang tahun dan juga Bapak Ibu Diaken Winoto yang happy wedding anniversary dan kekasih kita Bapak Ibu Kristianto Octavianus kayaknya ada di luar kota. Baik, kita akan berdoa untuk mereka. Setelah saya berdoa, pendoa syafaat ada di samping kiri untuk mendoakan, menaikkan doa-doa syafaatnya kepada Tuhan. Kini kami datang kepadamu dengan bersukacita. Bersukacita atas firman Tuhan, bersukacita atas rahasia besar yang Kau singkapkan kepada kami, bahwa hidup kami berorientasi kepada firman Allah, karena orang hidup, manusia hidup bukan hanya dengan roti atau makanan, tetapi hidup oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah itu sendiri. Kini kami mendoakan untuk ke-7, ke-6 saudara-saudari kami yang berulang tahun, juga Bapak Ibu yang ber-happy wedding anniversary. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang fokus pada firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya karena firman Allah. Di dalam firman Allah itu ada banyak janji. Janji tentang kekuatan, janji tentang pertolongan, janji tentang kecukupan bahkan berkelimpahan. Tolonglah mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena selama ini mereka menikmati pimpinan-Mu itu. Mereka menikmati tuntunan Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan mereka tiada pernah kekurangan. Anak cucunya pula juga tidak akan pernah meminta-minta. Maka Ebenezer bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan buatlah mereka semakin fanatik kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, menjadi pelayan-Mu, pelayan yang humble, pelayan yang rendah hati, pelayan yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkat-berkat-Mu turun atas mereka dan mereka sangat bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, saya persilakan untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami bersyukur padamu ya Bapa, di mana Engkau menyertai kami dalam ibadah raya pagi ini. Engkau hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian pelayanan pagi ini. Engkau yang memberkati ya Bapa. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, semakin hari semakin heran. Engkau memberkati dalam pekerjaan studinya Tuhan, akan setiap pelayan-pelayan-Mu. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudari kami Melisa yang pagi ini tidak bisa hadir karena mengalami sakit bagian lambung. Tuhan Engkau yang menjamah, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam menyembuhkan Melisa Bapa. Dan kami juga serahkan Ibu Rumiris ke dalam tangan-Mu Bapa, di mana mengalami sakit urat kejepit ya Bapa, Engkau jamah Bapa, oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh. Dan kami berdoa Tuhan untuk tempat kami beribadah, baik di Parmindo maupun di tempat ini, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Engkau memberkati pemilik gedung ini Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan lingkungan sekitar kami beribadah. Kami juga berdoa untuk STT Abdiel, kami serahkan dalam tangan Tuhan, juga para dosen mahasiswa-mahasiswinya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode Bapa. Kiranya Engkau yang mencukupkan akan dananya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di mana
gedung kantor sinode Tuhan boleh berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, presiden, wakil presiden, hingga aparat yang paling rendah Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Roh takut akan Engkau Bapa ada di dalam hatinya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Hanya oleh firman-Nya kita akan tetap hidup yang sejati di dalam Tuhan. Maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan dengan penuh iman. Pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai seluruh aktivitasmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bersaat teduh sejenak. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.